kita mengenal Islam tersebar ke bumi Nusantara kala itu, yang hari ini kita kenal dengan Indonesia sebagiannya, itu tersebar melalui jalur perdagangan orang Gujarat. Apakah benar demikian? Maka kita harus mencari sebagaimana bahwasanya keislaman kita hari ini mungkin terbentuk dengan informasi seperti itu. Ada banyak fakta sejarah yang disembunyikan dalam perjalanan Nusantara Indonesia. Sejarah yang memiliki fakta yang kuat, bukti otentik, bahkan tercantum dalam berbagai macam catatan dan juga peninggalan-peninggalan. Sejarah yang tidak akan pernah kita temui dalam buku-buku sekolah. Sejarah yang sengaja dikaburkan dari zaman pemerintahan kolonial hingga dengan zaman kemerdekaan. Kita tahu sejarah itu ditulis oleh orang yang menang, dan sekarang ini atau paling tidak 100 tahun terakhir ini yang menang adalah kapitalis, sehingga Islam disembunyikan. Sebuah analogi pernah disampaikan oleh orang Arab Badui ketika mereka ditanya bagaimana caranya membuktikan adanya Tuhan. Mereka menjawab, adanya kotoran onta di sini membuktikan bahwasanya pernah ada onta yang lewat. Melalui sebuah film dokumenter yang akan sangat ditunggu. Bahkan trailernya saja sudah membuat beberapa pihak itu kejang-kejang karena khawatir fakta sejarah yang mungkin sudah puluhan bahkan ratusan tahun mereka sembunyikan akan dikuak. Nah, apa pentingnya kita menonton dan menyaksikan film ini? Film ini memberikan fakta, mengungkapkan fakta bahwa ternyata Nusantara, Islam di Nusantara, Islam di Indonesia bisa berkembang karena kaitan khusus dengan khilafah Islamiyah. Bagian khusus dari khilafah Islamiyah sejak masa Umayyah. Bahkan ada surat menyurat Sriwijaya dengan Sultan dengan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Di Aceh ada bahkan keturunan Sultan dari Abbasiyah, dan di Sumatera Selatan sendiri bahkan penetapan pengesahan ya Kesultanan Islam Darussalam adalah karena adanya surat dari Wali Mekah, yang itu Wali Mekah adalah bagian dari khilafah Islamiyah yang menjalankan perintah dari khilafah Utsmaniyah. Alhamdulillah, dengan adanya khilafah Islamiyah itu menjadi sebuah rahmat bagi semesta alam dan pun sampai kepada di Nusantara kita tercinta ini. Dan luar biasanya dengan adanya khilafah itu sampai kepada kita hari ini menjadi seorang muslim, dan pun kita bisa melihat betapa banyak jejak-jejak khilafah yang ada di Nusantara. Oleh karena itu penting sekali kita harus mengetahui jejak-jejak khilafah di Nusantara, karena adalah bagian dari upaya kita untuk mengenang bahwa kita adalah umat terbaik. Menurut saya film ini sangat layak untuk ditonton karena memang belum ada ya film yang menjelaskan bagaimana hubungan kehilafahan dengan bumi Nusantara ini. Saya selaku dosen sejarah Islam yang sudah 5 tahun mengajar, saya menemukan memang adanya hubungan antara pusat kehilafahan dengan bumi Nusantara ini bahkan sudah terjadi sejak abad pertama kemunculan Islam atau abad pertama Hijriah, atau bertepatan dengan abad ke-7 Masehi. Hal ini bisa dibuktikan dengan adanya surat yang dikirimkan oleh Raja Sriwijaya, Sri Indawarman kepada Muawiyah bin Abu Sufyan, kemudian juga berlanjut pada masa Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Hal ini menunjukkan bahwa adanya hubungan antara kehilafahan dengan bumi Nusantara ini. Lalu kita juga menemukan para mubalik, para da'i, para ulama yang dikirimkan ke Nusantara ini atas jasa para khalifah, sehingga dengan dakwah mereka kemudian muncullah kesultanan pertama seperti Perlak ya, kemudian muncul lagi Kesultanan Samudra Pasai pada masa Abbasiyah, dan lalu bermunculan kesultanan Islam di Nusantara ini. Bahkan para wali songo yang dikirim ke Jawa angkatan pertama merupakan utusan para khalifah, dan bahkan menurut catatan sejarah pernah diantar langsung oleh Sultan Samudra Pasai ke tanah Jawa. Nah, ini menunjukkan bahwa hubungan ini sangat nyata. Ini menunjukkan bahwa adanya hubungan baik secara genealogis maupun secara ideologis antara kehilafahan dengan bumi Nusantara ini. Oleh sebab itu, saya mengajak kepada semua kalangan, khususnya kalangan akademisi, para intelektual, para mahasiswa dan seluruh bangsa Indonesia untuk menonton film yang sangat berguna ini.
Teman-teman yang disayang Allah, pastikan besok Anda menjadi bagian dari kaum muslimin yang menginginkan kembalinya Islam berjaya dan mengatur, memberikan kesejahteraan dan keadilan buat kita. Gimana caranya? Caranya dengan menjadi penonton pemutaran perdana premier film dokumenter Jejak Khilafah di Nusantara, JKDN. Caranya gimana? Caranya harus daftar, karena ini disiarkan online melalui jalur khusus. Ya, karena memang ada pihak-pihak yang tidak mau film ini dibuka, ditonton. Saksikanlah Jejak Khilafah di Nusantara pada hari Kamis tanggal 20 Agustus 2020 jam 9 pagi. Pastikan sudah mendapatkan tiketnya. Sebuah karya yang akan memperkaya hasanah sejarah keislaman kita dan mendorong untuk mewujudkan kembali kemuliaan umat Islam di masa mendatang. Khilafah Channel mempersembahkan Jejak Khilafah di Nusantara. Diapit oleh dua benua dan dua samudra, amatlah strategis posisi wilayah Nusantara, menjadikan ia sebagai pelabuhan dagang yang ramai, tempat bertemunya bangsa-bangsa dunia, dan kelak Nusantara menjadi peradaban yang maju di bawah kepemimpinan Khilafah Islamiyah. 1 Muharram 1442 Hijriah, 20 Agustus 2020. Jejak Khilafah di Nusantara, 20 Agustus 2020.